Halo Sobat Kang Cerita, siapkan bantal favoritmu, tarik selimut hangatmu, dan bersiaplah memasuki dunia penuh cerita yang akan menghidupkan imajinasimu. Nikmati setiap detiknya, karena petualangan akan dimulai sekarang. Melihat seseorang yang tiba-tiba muncul membuat Qiaoyu menjadi bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sisi lain, Guru Xiaorong langsung bertanya pada pria yang ia kenal bernama Luyan, apa yang sedang ia coba lakukan, lalu menyuruhnya keluar. Dengan pandangan mengejek ke arah Qiaoyu, Luyan berkata kepada Guru Xiaorong, apa hebatnya pria tampan itu atau Qiaoyu, karena dia melihat betapa lemahnya Qiaoyu, karena bahkan paha Qiaoyu tidak sebesar lengannya. Sementara Qiaoyu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Guru Xiaorong kembali menyuruh Luyan untuk keluar dan menegaskan bahwa ini bukanlah urusannya. Mendengar hal itu, Luyan semakin marah dan menantang Qiaoyu, berkata, kalau Qiaoyu memang pria sejati, hadapilah dirinya di arena duel, dan siapapun yang kalah harus menjauh dari Guru Xiaorong selamanya. Qiaoyu, yang masih bingung kemudian bertanya siapa sebenarnya Luyan, dan mengapa dia begitu berisik saat datang. Mendengar hal tersebut, Luyan tertawa mengejek lalu berkata, bahwa apakah Qiaoyu bahkan tidak tahu siapa dirinya. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Luyan, seorang pria jenius terkuat dari Universitas Jingdu Azure Dragon. Qiaoyu terkejut mendengar nama Universitas Jingdu Azure Dragon, karena ia tahu bahwa sekolah tersebut memiliki rasio 1:9 antara pria dan wanita, dengan mayoritas siswanya adalah seorang perempuan. Di sisi lain, Guru Xiaorong meminta Qiaoyu untuk tidak meladeni Luyan, karena meskipun ia memiliki masalah, kekuatannya memang tidak bisa diremehkan, yang membuat Qiaoyu mengangguk dan mengatakan bahwa ia mengerti. Qiaoyu lalu berdiri dari tempat tidur dan menjelaskan dengan tegas kepada Luyan, bahwa ia tidak pernah berusaha mendekati Guru Xiaorong. Mendengar itu, Luyan menyeringai sinis, jika setidaknya Qiaoyu punya sedikit kesadaran diri. Ia kemudian menoleh ke arah Guru Xiaorong dan berkata, kau lihat, Xiaorong, pengecut ini tidak cocok untukmu. Hanya aku, Luyan, yang pantas untukmu. Namun, Guru Xiaorong malah menyuruhnya untuk diam. Tiba-tiba, Qiaoyu menyela dan menjelaskan kepada Luyan bahwa ia salah paham. Qiaoyu menjelaskan bahwa Guru Xiaorong datang menemuinya atas kemauannya sendiri, bahkan menyuguhkan air dan merawatnya siang dan malam. Jelas, perkataan Qiaoyu tersebut membuat Luyan semakin marah. Namun tidak sampai di situ, Qiaoyu menambahkan bahwa Guru Xiaorong bahkan pernah mengatakan bahwa Luyan tidak setampan dirinya, dan bahwa Luyan juga lebih pendek darinya. Mendengar itu, Luyan semakin marah, sementara Guru Xiaorong tampak terkejut, bertanya-tanya bagaimana Qiaoyu tahu isi pikirannya. Luyan pun yang kehilangan kesabarannya mencoba untuk memukul Qiaoyu, tetapi pukulannya tersebut dihentikan oleh dinding es yang dibuat oleh Guru Xiaorong. Karena hal itu, Guru Xiaorong menjadi sangat marah dan berteriak menyuruh Luyan untuk berhenti, karena itu sudah cukup. Luyan pun yang masih penuh amarah tidak lagi berani menyerang Qiaoyu, karena Guru Xiaorong kini memarahinya. Ia lalu menantang Qiaoyu, apakah dia berani bertarung dengannya 1 lawan 1 di arena duel. Ia juga berkata, jika dirinya tidak akan mengganggu Qiaoyu lagi dan menunggu Qiaoyu sembuh terlebih dahulu. Sementara Luyan terus menantangnya, Qiaoyu memutuskan untuk memanggil keamanan rumah sakit. Beberapa saat kemudian, petugas keamanan pun datang dan langsung menyeret Luyan keluar. Saat sedang diseret keluar, Luyan, yang masih sangat marah dan terus memanggil Qiaoyu pengecut, berteriak bahwa jika Qiaoyu punya nyali, ia harus menemuinya di arena duel. Setelah Luyan pergi, Guru Xiaorong meminta maaf kepada Qiaoyu dan mengatakan agar ia tidak mendengarkan omongan Luyan. Ia menjelaskan bahwa Luyan sudah lama mengganggunya, dan ia sulit menyingkirkannya. Akan tetapi, Qiaoyu berkata bahwa itu bukan masalah, dan ia akan mengurus Luyan untuknya. Beberapa hari kemudian, Qiaoyu dan Luyan berkumpul di arena duel untuk bertarung. Arena duel adalah sebuah tempat khusus di Inner World, di mana di bawah aturan kolam duel, para pemain tidak akan mati. Ketika HP mereka mencapai 1, itu akan terkunci secara otomatis, dan mereka dinyatakan kalah. Karena aturan ini, banyak pemain menggunakan arena duel untuk menyelesaikan konflik atau menguji kemampuan mereka. Sementara itu di bangku penonton di arena duel, orang-orang mulai berbicara tentang pertarungan antara Qiaoyu dan Luyan. Di sana,
Seorang pria bertanya apakah orang lain tahu bahwa Luyan dari Universitas Jingdu Azure Dragon akan bertarung melawan seorang jenius dari Universitas Jingdu hari ini. Pria lainnya lalu menjawab bahwa ia mendengar lawannya adalah seseorang bernama Qiaoyu, seorang mahasiswa baru. Mendengar nama Qiaoyu, seorang pria lain berkata bahwa nama itu terdengar familiar, tetapi karena Qiaoyu jarang muncul dalam pertarungan, ia tidak mengenalnya. Seorang pria lainnya kemudian berkata bahwa Qiaoyu itu mahasiswa baru, sedangkan Luyan itu mahasiswa tingkat 3, jadi betapa tidak tahu malunya Luyan untuk membuli mahasiswa baru. Mendengar kabar tentang pertarungan itu, beberapa orang bahkan mulai bertaruh uang, dan peluang saat ini adalah 5-1 untuk kemenangan Qiaoyu. Mendengar hal itu, hampir semua orang bertaruh pada Luyan, berpikir bahwa sebagai mahasiswa tingkat 3, ia pasti dengan mudah akan mengalahkan Qiaoyu, yang notabene adalah seorang mahasiswa baru. Sementara itu, Qiaoyu dan Luyan naik ke atas panggung. Ketika Qiaoyu mendekat, Luyan tersenyum dan berkata, "Aku harus akui, kau jauh lebih baik daripada aku saat masih mahasiswa baru. Kalau tidak, kau tidak akan bisa masuk ke Universitas Jingdu. Tapi sayangnya, kau tetap saja mahasiswa baru, dan aku akan membuatmu berlutut seperti anjing mati di depan guru Xiaorong." Setelah berkata demikian, Luyan memperkenalkan dirinya sebagai seorang Intermediate Heavy Armor Warrior, atau prajurit berat menengah level 26. Di sisi lain, Qiaoyu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Beginner Necromancer level 17. Seluruh arena pun menjadi hening setelah mendengar bahwa Qiaoyu adalah seorang Necromancer. Orang-orang mulai marah dan berteriak, mempertanyakan apakah ini lelucon. Necromancer pemula melawan prajurit berat menengah. Ini tidak masuk akal, ucap salah satu penonton. Tidak heran peluang Qiaoyu 5-1, karena bahkan kalau peluangnya 1 miliar banding 1, aku tetap tidak akan bertaruh padanya, saut orang lainnya. Namun, ada juga yang masih percaya pada Qiaoyu. Mereka berkata bahwa prajurit berat tidak terlalu gesit, sedangkan Qiaoyu bisa menciptakan jarak dan memanggil banyak makhluk undead untuk membantunya. Karena hal itu, Qiaoyu mungkin punya peluang untuk menang dalam tantangan level yang lebih tinggi. Kembali ke dalam arena, Luyan sendiri terkejut bahwa seorang Necromancer menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Terlebih lagi, seorang penyihir menantang prajurit di level yang lebih tinggi. Ia tidak percaya ini nyata. Luyan pun kemudian memanggil Qiaoyu dan bertanya, "Kau tidak sedang mencoba menipuku untuk uang kan? Aku beritahu sekarang. Aku tidak punya uang." Akan tetapi, Qiaoyu tidak mau membuang waktunya dengan banyak bicara dan langsung menyerang Luyan. Melihat Qiaoyu menyerang, Luyan bertanya apakah dia benar-benar sedang mencoba menipunya. Luyan mulai khawatir dan berpikir, karena jika ia memukul Qiaoyu, ia bisa tanpa sengaja membunuhnya. Tidak hanya Luyan, seluruh penonton juga sangat terkejut melihat Qiaoyu maju menyerang. Mereka tidak percaya bahwa seorang Necromancer menggunakan tinjunya untuk melawan seorang prajurit berat. Mereka semua berpikir jika pertarungan sudah selesai, dan mereka akan kehilangan semua taruhan mereka. Namun, hanya guru Xiaorong yang tahu kekuatan sejati Qiaoyu, dan hanya dia yang menyadari bahwa semua orang telah meremehkannya. Sementara itu, ketika Qiaoyu mencoba memukul Luyan, Luyan memutuskan untuk menerima pukulan itu secara langsung, berpikir bahwa Qiaoyu hanyalah seorang Necromancer, dan kerusakannya pasti sangat kecil. Akan tetapi, saat Qiaoyu meninju wajah Luyan, pukulannya benar-benar mengubah bentuk wajah Luyan, membuatnya terlempar dan jatuh ke tanah dengan benturan keras. Seluruh penonton pun kembali terkejut melihat seorang Necromancer pemula berhasil membuat seorang prajurit berat menengah terbang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Universitas Jingdu benar-benar sehebat itu. Bahkan mahasiswa baru bisa mengalahkan seorang prajurit berat. Orang-orang yang bertaruh pada Luyan mulai mengeluh bahwa pertandingan ini pasti curang, mencurigai bahwa Qiaoyu mungkin telah berbohong tentang kelasnya. Mereka semua mulai menuntut pengembalian uang dan menyebut Luyan pecundang, karena seorang kelas menengah bahkan tidak bisa mengalahkan kelas pemula. Namun, Luyan tidak menyerah semudah itu. Ia bangkit kembali dengan wajah penuh amarah dan berkata kepada Qiaoyu bahwa pukulannya benar-benar menyakitkan, dan kini ia akan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Qiaoyu, yang tidak suka banyak bicara, kembali melompat untuk menyerang Luyan. Akan tetapi,
Luyan dengan mudah menghentikan pukulannya dan berkata kepada Qiaoyu untuk tidak meremehkannya. Qiaoyu pun segera mengumpulkan aura di tangan lainnya dan mencoba memukul lagi, tetapi Luyan menghentikan tangan itu juga. Luyan lalu tertawa, melihat Qiaoyu berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Tiba-tiba, sebuah tangan ketiga muncul dari punggung Luyan, dan Luyan meninju Qiaoyu dengan tangan ketiganya itu, yang membuat Qiaoyu terkejut melihat tangan ketiga tersebut. Melihat itu, penonton menjadi bersemangat mengetahui jika itu gerakan khas Luyan yang disebut 3 tangan dan 6 lengan. Setelah menerima pukulan keras dari Luyan, Qiaoyu terdorong ke belakang. Ia sangat bingung dan bertanya-tanya, apa sebenarnya tangan ketiga itu? Luyan pun tertawa melihat kebingungan Qiaoyu dan berkata agar Qiaoyu tidak meremehkannya. Namun, tiba-tiba sesuatu yang berkilauan mengejutkan Luyan. Itu adalah pedang naga emas milik Qiaoyu, yang kini telah ia keluarkan untuk menyerang Luyan. Melihat Qiaoyu menyerang lagi, tangan lain di punggung Luyan muncul, dan ketika Qiaoyu menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang Luyan dengan pedang naga emasnya, Luyan menggunakan semua tangannya untuk menghentikan pedang itu. Menyadari pedang naga emasnya telah dicengkeram oleh Luyan, Qiaoyu mencoba menarik kembali pedangnya, tetapi tidak bisa karena Luyan menggenggamnya dengan erat. Luyan kemudian menarik pedang itu ke arahnya, membawa Qiaoyu ke dalam jangkauannya. Ia lalu menggunakan kedua tangan dari punggungnya untuk meninju wajah Qiaoyu dengan kekuatan penuh, yang membuat Qiaoyu terlempar jauh dan jatuh ke tanah dengan benturan keras. Namun, Qiaoyu segera bangkit kembali, karena helm Silver Lion peringkat C miliknya bekerja dengan sempurna. Ketika dipakai, helm itu meningkatkan pertahanan kepala sebanyak 50 poin dan memberikan kekebalan terhadap satu serangan yang ditargetkan ke kepala. Karena helm ini, kepala Qiaoyu tidak terluka. Qiaoyu menyadari bahwa Luyan jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, dan ia bersyukur efek helm Silver lainnya aktif tepat pada waktunya. Di sisi lain, Luyan yang melihat Qiaoyu masih dalam kondisi baik-baik saja setelah terkena serangannya, kemudian tertawa dan berkata, "Qiaoyu, atribut kekuatanmu pasti sangat tinggi kan? Aku bisa merasakannya dari 2 pukulan terakhirmu, dan kekuatan seranganmu setidaknya 500 poin." Seluruh penonton menjadi terkejut mendengar kata-kata Luyan, karena seorang necromancer dengan kekuatan serangan pukulan 500 poin terdengar mustahil bagi mereka. Kembali ke arena, Luyan terlihat berjalan mendekati Qiaoyu dan berkata, "Jika sayang sekali, karena memiliki poin atribut tinggi saja tidak cukup. Bahkan dengan 500 poin kekuatan, ada orang yang bisa sepenuhnya mengintegrasikan dan memanfaatkan kekuatan itu. Namun, ada juga yang bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah dari potensinya." Luyan kemudian menjelaskan kepada Qiaoyu, bahwa ini disebut rasio konversi. Karena dari apa yang dirinya lihat, serangan Qiaoyu kuat, tetapi rasio konversinya sangat rendah. Mendengar itu, Qiaoyu berpikir, jika pantas saja statistiknya tinggi, tetapi ia selalu merasa kurang mendekati level tak terkalahkan. Ia pun sekarang menyadari kekurangannya tersebut, bahwa masalahnya ada di rasio konversinya. Sementara itu, Luyan kembali melanjutkan penjelasannya, bahwa rasio konversi adalah proporsi poin atribut yang diubah menjadi kekuatan tempur. Di antara dua pemain dengan poin atribut yang sama, yang memiliki rasio konversi lebih tinggi akan selalu unggul dan Qiaoyu bahkan tidak memiliki rasio konversi 1:1. Luyan lanjut mengejek Qiaoyu, bertanya, bagaimana ia bisa menyebut dirinya siswa terbaik di Universitas Jingdu. Qiaoyu kemudian tertawa mendengar hal itu dan berkata, bahwa itu bukan urusan Luyan, tetapi ia tetap berterima kasih karena Luyan telah menjawab salah satu pertanyaannya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Qiaoyu meninju dadanya sendiri dan berkata kepada Luyan, bahwa sebagai hadiah untuknya, ia akan menghukum dirinya sendiri dengan 1 pukulan terlebih dulu. Saat Qiaoyu tampak melukai dirinya sendiri, sebenarnya pukulan itu memicu Wrath of the Mechanical Empress, dan Qiaoyu memasuki keadaan berserk. Di sisi lain, Luyan merasa takut melihat Qiaoyu meninju dirinya sendiri dan berkata, bahwa semua orang sedang melihat mereka, dan meminta Qiaoyu untuk tidak menipunya. Sementara itu, salah satu penonton yang melihat Qiaoyu meninju dirinya sendiri mulai bertanya-tanya, apakah Qiaoyu memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Guru Xiaorong juga bingung, bertanya-tanya apa yang sedang Qiaoyu lakukan. Namun, saat Qiaoyu memasuki keadaan berserk,
kekuatannya meningkat secara signifikan dan tubuhnya mulai mengeluarkan aura ungu yang besar. Qiao Yu juga mengaktifkan cincin leluhur mayatnya dan berkata kepada Luyan, tidak masalah jika rasio konversinya rendah, karena selama poin atributnya cukup tinggi, semuanya akan menjadi sama saja. Setelah mengatakan itu, dalam sekejap mata Qiao Yu sudah berada di depan Luyan dan mengangkat tangannya untuk menyerangnya. Luyan terkejut melihat kecepatan Qiao Yu itu dan langsung menggunakan keempat tangannya untuk menahan pukulannya. Namun, meskipun begitu, ia tetap terdorong ke belakang. Qiao Yu lalu segera bergerak di belakang Luyan dan mulai menghajarnya. Ia terus-menerus memukulnya seperti orang gila, bahkan sampai bisa menghantamkan Luyan ke tanah, hingga membuat ledakan besar terjadi di arena. Orang-orang tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat, karena seorang nekromancer peringkat rendah bisa mengalahkan seorang prajurit berat peringkat menengah hanya dengan tangan kosong. Luyan, yang kini terbatuk-batuk tetapi masih sadar, berkata kepada Qiao Yu jika ini belum selesai. Aku adalah seseorang yang sedang bersiap untuk mewakili Universitas Jingdu Azure Dragon di turnamen pertarungan bawah tanah global. Bagaimana mungkin aku kalah dari nekromancer peringkat rendah sepertimu? Ucap Lu yang sembari mengeluarkan aura yang menakutkan. Auranya begitu kuat hingga memenuhi seluruh arena, bahkan mencapai Qiao Yu yang berdiri jauh darinya. Dua tangan tambahan muncul dari punggung Luyan, karena itu adalah bentuk lengkap dari jurus 3 tangan dan 6 lengan miliknya. Luyan lalu berkata kepada Qiao Yu bahwa awalnya ia menyimpan jurus ini untuk turnamen, tetapi ia tidak menyangka harus menggunakannya lebih dulu untuk melawannya. Ia kemudian langsung melesat menuju Qiao Yu, sambil berkata agar Qiao Yu melihat baik-baik kekuatan sejatinya. Ia mulai menghujani Qiao Yu dengan pukulan bertubi-tubi, dan setiap pukulan memberikan 150 poin kerusakan pada Qiao Yu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa status berser Qiao Yu telah terpicu. Sementara itu, kekuatan Luyan juga meningkat, membuat Qiao Yu tidak bisa menghentikan serangannya. Luyan tertawa dan berkata, jika bukankah tadi Qiao Yu sangat sombong dan memintanya untuk terus berkata sombong. Ia lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengangkat tangannya untuk memberikan pukulan terakhir, berkata, jika hasilnya sudah diputuskan dan sekarang Qiao Yu akan mati. Akan tetapi, ketika Luyan memukul dengan seluruh kekuatannya, Qiao Yu menghentikan pukulan tersebut hanya dengan satu tangan, yang membuat Luyan sangat terkejut melihat itu. Karena status berser Qiao Yu telah mencapai puncaknya, ia dengan mudah menghentikan serangan Luyan itu. Sambil tersenyum, ia berkata kepada Luyan bahwa dia benar, jika hasilnya memang sudah diputuskan. Memiliki banyak tangan itu menyeramkan. Biarkan aku membantu untuk menghilangkan beberapa untukmu, ucap Qiao Yu sembari tersenyum kecil. Luyan yang mendengar itu langsung ketakutan dan bertanya, apa yang akan dilakukan Qiao Yu? Namun, sebelum Luyan mendapatkan jawabannya, tiba-tiba suara mengerikan terdengar, dan setelah itu, terlihat salah satu tangan Luyan yang sudah terpotong. Hal itu sontak membuat Luyan menjadi sangat marah dan berteriak, bahwa ia akan membunuh Qiao Yu. Akan tetapi, Qiao Yu dengan mudah menghindari semua serangannya dan satu persatu memotong tangan Luyan yang ada, yang membuat Luyan begitu kesakitan hingga ia tidak bisa berbicara. Seluruh penonton terkejut, berkata bahwa ini terlalu brutal. Mereka juga bertanya-tanya, apakah kekuatan fisik seorang nekromancer benar-benar bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan seperti itu. Sementara itu di antara penonton, ada wajah yang sangat familiar. Itu adalah Tang Lan, yang telah menanamkan benih kayu di leher Qiao Yu. Ketemu kau, ucapnya sembari tersenyum licik. Di sisi lain, Luyan sangat ketakutan oleh apa yang dirinya lihat di depannya, bertanya-tanya siapa Qiao Yu sebenarnya. Qiao Yu melompat tinggi untuk menyerang, sambil berkata kepada Luyan bahwa semuanya sudah berakhir. Pada saat itu, Qiao Yu tampak seperti malaikat maut bagi Luyan, yang datang untuk mengambil jiwanya. Melihat Qiao Yu menggunakan seluruh kekuatannya, Luyan menjadi ketakutan dan langsung menggunakan keenam tangannya untuk bertahan. Namun, Qiao Yu tidak memukulnya secara langsung. Dia turun ke tanah dan kemudian melancarkan pukulan dari bawah, tepat ke wajah Luyan, di mana dia tidak dapat bertahan. Dalam satu pukulan saja, Qiao Yu mengirim Luyan terlempar, menghantam tanah dengan dampak besar yang menghancurkan arena. Saat asap mereda,
Luyan ditemukan tak sadarkan diri dengan hanya 1 poin kesehatan yang tersisa. Penonton menjadi tercengang melihat seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk perguruan tinggi, seorang necromancer peringkat rendah, mampu menang dalam pertarungan 1 lawan 1 jarak dekat melawan seorang senior. Seorang heavy armored warrior peringkat menengah yang sedang mempersiapkan diri untuk Global Underworld Combat Tournament. Mereka tidak bisa percaya bahwa ini benar-benar nyata. Setelah mengalahkan Luyan, Qiaoyu mulai berjalan menuju pintu keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan energi besar yang terkumpul saat dia menggunakan kekuatan Wrath of the Mechanical Empress. Melihat Qiaoyu pergi, Tang Lan tersenyum karena inilah kesempatannya untuk membalas dendam. Di sisi lain, Qiaoyu yang sedang memasuki lorong keluar di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Tiba-tiba dia batuk darah yang ditahannya untuk memaksimalkan amarah dari skill Wrath of the Mechanical Empress. Qiaoyu akhirnya menyadari bahwa skill ini memang sangat kuat, tetapi juga sangat menguras energi, dan kini dia berada di ambang batas kemampuannya. Segera, sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa status berserk telah dinonaktifkan. Namun, karena Qiaoyu terlalu lama berada dalam status berserk, efek samping misterius terpicu, yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak selama 1 jam. Dalam keadaan ini, dia kehilangan semua kemampuan untuk bertindak. Begitu pesan itu muncul, seluruh kekuatan dalam tubuh Qiaoyu lenyap, dan dia langsung terjatuh. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Tang Lan muncul dan menangkapnya. Qiaoyu, yang masih sadar, bertanya siapa dia. Awalnya dia mengira itu adalah guru Xiaorong, tetapi ketika mencium aroma pohon, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari siapa orang itu. Namun, sebelum Qiaoyu bisa mengatakan apapun lagi, Tang Lan memukul kepalanya, membuatnya mulai kehilangan kesadaran. Saat menutup matanya, Qiaoyu melihat Tang Lan tersenyum dan berkata, "Aku menemukanmu, Qiaoyu," dan segalanya berubah menjadi gelap. Saat Qiaoyu membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring tanpa baju di atas tempat tidur berwarna merah muda dengan beberapa boneka beruang di sekitarnya. Qiaoyu sangat kebingungan dan bertanya di mana dia berada. Dia segera bangun dan memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit. Dia lalu mengingat pertarungannya melawan Luyan dan bagaimana dia dibius oleh seorang wanita aneh. Sebelum Qiaoyu bisa memahami apa yang sedang terjadi, tiba-tiba 2 pelayan muncul di sisinya dan berkata, "Tuan muda," yang membuat Qiaoyu langsung terkejut melihat mereka. Dia langsung berdiri, bertanya-tanya kamar siapa ini. Tanpa pikir panjang dan menunggu jawaban dari para pelayan, dia segera berlari menuju pintu. Melihat itu, para pelayan mencoba menghentikannya sambil berkata, "Tuan muda, mau kemana Anda?" "Tanpa izin Nona muda, Anda tidak boleh berkeliaran," yang membuat Qiaoyu semakin bingung mendengar tentang Nona muda. Sambil terus berlari, dia bertanya kepada para pelayan siapa Nona muda yang mereka maksud. Mendengar itu, para pelayan terlihat bingung dan bertanya kepada Qiaoyu, apakah dia mengalami hilang ingatan, karena bagaimana mungkin dia tidak mengingat Nona muda mereka. Qiaoyu pun merasa kesal dan berteriak, tentang omong kosong apa yang para pelayan itu bicarakan, karena dirinya hanya ingin pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu. Namun, para pelayan mencoba menghentikannya dan berkata bahwa dia tidak boleh keluar. Qiaoyu sepenuhnya mengabaikan mereka dan membuka pintu untuk pergi. Akan tetapi, begitu dia membuka pintu, dia melihat seseorang berdiri di depannya. Orang itu adalah Tang Lan, mengenakan pakaian yang agak terbuka, dan berpura-pura terkejut melihat Qiaoyu sudah bangun. Ketika Qiaoyu melihatnya, dia langsung teringat kejadian di hutan, di mana Tang Lan mencoba membunuh semua orang. Melihat wajah terkejut Qiaoyu, Tang Lan tertawa dan bertanya apakah dia terkejut melihatnya, karena dia sudah pernah mengatakan bahwa dia akan menemukan Qiaoyu. Tang Lan kemudian meminta kedua pelayan itu untuk meninggalkan mereka berdua, dan para pelayan menjawab, "Baik Nona," lalu pergi meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakang mereka. Setelah mereka pergi, Qiaoyu langsung bertanya kepada Tang Lan apa yang ingin dia lakukan. Tang Lan lalu meminta Qiaoyu untuk tidak terburu-buru, mengatakan bahwa dia akan menjelaskan perlahan. Dia kemudian mendekati Qiaoyu, lalu menggunakan kekuatan pohonnya pada benih yang sebelumnya dia tanam di leher Qiaoyu, dan benih itu tumbuh menjadi bunga putih dalam sekejap. Tang Lan kemudian memetik bunga itu dari leher Qiaoyu, yang membuat Qiaoyu sedikit terkejut,
merasakan bahwa benih kayu itu telah lenyap dari tubuhnya. Dia kemudian menatap Tang Lan dan bertanya apa arti semua ini, dan mengapa para pelayan itu memanggilnya Tuan Muda. Tang Lan tersenyum dan mengatakan bahwa dia adalah putri tertua dari keluarga Tang, dan Qiao Yu adalah suaminya. Jadi, bukankah itu berarti Qiao Yu adalah Tuan Muda keluarga Tang? Qiao Yu sontak terkejut mendengar hal itu, dan langsung memasang posisi bertahan. Dia bertanya kepada Tang Lan, jika bukankah terakhir kali di danau pemurnian dirinya telah mengalahkannya habis-habisan. Dan sekarang, mengapa dia menculiknya untuk menjadi suaminya? Qiao Yu juga bertanya, apa Tang Lan punya fetis aneh? Mendengar itu, Tang Lan marah dan bertanya bagaimana Qiao Yu bisa mengatakan hal seperti itu, karena semua ini adalah kesalahannya. Karena jika Qiao Yu tidak menghancurkan rencananya, apakah dia perlu menculiknya untuk dijadikan suami? Qiao Yu balas marah, berteriak bahwa meskipun dia memang menghancurkan rencana Tang Lan, itu semua demi bertahan hidup. Selain itu, apa hubungannya dengan penculikan ini? Tang Lan kemudian mencoba menenangkan dirinya dan menjelaskan bahwa keluarga Tang memiliki aturan. Jika seorang anggota keluarga tidak mencapai peringkat tinggi sebelum usia 25, mereka akan dijadikan alat untuk pernikahan politik. Awalnya, dia bisa mencapai peringkat tinggi melalui ritual di Danau Pemurnian, tetapi Qiao Yu telah menghancurkan upacara itu. Sambil menatap Qiao Yu, Tang Lan tersenyum dan berkata, bahwa jika dia menemukan belahan jiwanya yang sejati, meskipun dia tidak mencapai peringkat tinggi, dia tidak perlu menjalani pernikahan yang diatur. Tentu saja, calon pasangan pernikahan aslinya mungkin akan sangat marah, dan dia mungkin akan melampiaskan kemarahan itu pada Qiao Yu. Mendengar itu, Qiao Yu sangat marah karena dia menyadari bahwa Tang Lan sedang menjebaknya, karena dia berencana membuat Qiao Yu menanggung semua amarah mereka. Qiao Yu kemudian berbalik untuk pergi, mengatakan kepada Tang Lan bahwa sekarang karena dia telah mengambil benih kayu itu, dia tidak punya lagi alasan untuk khawatir. Dia juga memberitahu Tang Lan bahwa dia akan pergi sekarang. Ketika Qiao Yu berkata bahwa dia akan pergi sekarang, Tang Lan dengan wajah sedih bertanya, apakah dia benar-benar akan pergi begitu saja? Tang Lan lalu lanjut mengatakan bahwa seluruh keluarga Tang kini tahu bahwa Qiao Yu adalah tuan muda baru keluarga Tang. Bahkan dia juga mengatakan kepada ayahnya, jika dirinya sedang mengandung anak Qiao Yu, membuat Qiao Yu terhenti mendengar itu. Tang Lan melanjutkan, mengatakan bahwa jika Qiao Yu pergi sekarang, bukan hanya calon pasangan pernikahan Tang Lan yang akan mengejarnya, tetapi seluruh keluarga Tang juga akan mencarinya. Mendengar itu, Qiao Yu langsung menutup pintu dan berkata kepada Tang Lan, bahwa dia benar-benar kejam. Tang Lan segera meraih tangan Qiao Yu, dan sambil meremasnya, dia memasang wajah sangat polos dan bertanya apakah menjadi suaminya adalah hal yang buruk. Dia juga mengatakan bahwa banyak orang yang ingin menjadi suaminya, tetapi dia bahkan tidak melirik mereka. Melihat wajah polos Tang Lan, Qiao Yu merasa takut. Dia segera melepaskan tangannya dan berkata, Tang Lan, kau hanya tidak ingin menjalani pernikahan yang diaturkan? Bagaimana jika begini, aku akan membantumu menyelesaikan masalah pernikahan itu, lalu kau biarkan aku pergi. Setelah itu, kita menjadi orang asing. Mendengar itu, Tang Lan mengulurkan tangannya dan meminta Qiao Yu membuat kesepakatan. Dia ingin Qiao Yu lulus dari ujian keluarga Tang, lalu menangani calon pasangan pernikahannya. Setelah itu selesai, dia akan bebas, dan Qiao Yu juga. Melihat tangan Tang Lan, Qiao Yu merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkapnya, karena dari percakapan mereka, dia memahami bahwa tujuan Tang Lan sejak awal hanyalah keluar dari pernikahan yang diatur. Setelah Qiao Yu setuju, Tang Lan berbalik dan menyuruhnya mandi dengan baik dan membuat dirinya terlihat tampan. Dia juga tidak lupa mengatakan akan menjemputnya untuk menghadiri jamuan keluarga Tang. Namun sebelum dia pergi, Qiao Yu tiba-tiba menyuruhnya untuk berhenti, membuat Tang Lan menjadi terkejut. Bingung, Tang Lan kemudian berbalik dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Namun, Qiao Yu malah mendekati Tang Lan dan sambil tersenyum, bertanya kenapa dia peduli, karena sekarang dia adalah suaminya. Tang Lan pun menjadi ketakutan dan segera menutupi dirinya, berteriak, menyuruh Qiao Yu untuk jangan coba-coba macam-macam dengan dirinya. Terlebih lagi, ini adalah rumah keluarga Tang. Akan tetapi, Qiao Yu punya rencana lain. Dia mundur, lalu memberi Tang Lan pukulan kepala dengan kekuatan penuh,
membuat Tang Lan terlempar ke dinding di belakangnya. Itu adalah balas dendam Qiaoyu atas saat Tang Lan memukul kepalanya untuk menculiknya. Tang Lan menjadi sangat marah dan berkata bahwa Qiaoyu benar-benar sakit jiwa. Segera, para pelayan yang menunggu di luar mulai mengetuk pintu setelah mendengar suara dari dalam, sementara Qiaoyu mendesah dan berkata bahwa dia telah membuat masalah lagi. Sore harinya, Tang Lan masuk ke kamar Qiaoyu, bertanya apakah dia sudah siap, dan Qiaoyu menjawab bahwa dia akan segera datang. Setelah beberapa saat, Qiaoyu muncul dengan mengenakan setelan elegan yang membuatnya terlihat seperti tuan muda kaya. Melihat Qiaoyu yang begitu tampan, Tang Lan langsung berbalik untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Dia berkata bahwa itu sudah cukup, lalu memintanya untuk pergi bersamanya. Setelah itu, Tang Lan kemudian membawa Qiaoyu ke aula utama untuk jamuan keluarga. Saat mereka masuk, ada puluhan pelayan yang berbaris menyambut mereka. Sebelum bertemu dengan orang tuanya, Tang Lan memberitahu Qiaoyu untuk berbicara sedikit, bertindak seminimal mungkin, dan mengikuti arahannya. Qiaoyu mengatakan agar Tang Lan tidak perlu khawatir, dan dia akan melakukan sesuai apa yang dikatakan Tang Lan. Lalu pintu terbuka, dan mereka berdua masuk ke aula jamuan, di mana seorang pria dan seorang wanita sedang menunggu mereka. Wanita itu adalah ibu Tang Lan, yang bernama Kong Yun. Dia menyambut mereka dan meminta mereka duduk di dekatnya. Tang Lan kemudian memperkenalkan Qiaoyu kepada ibunya, dan Qiaoyu menyapa Kong Yun sambil memanggilnya bibi. Qiaoyu kemudian berkata bahwa Kong Yun terlihat sangat muda, hingga dia pikir Kong Yun adalah kakak perempuan Lan Er. Mendengar itu, ibu Tang Lan mulai tersipu, mengatakan bahwa itu tidak benar, dan dia sudah tua serta sudah melewati masa keemasannya. Di sisi lain, Tang Lan langsung marah mendengar Qiaoyu memanggilnya Lan Er, bertanya-tanya bagaimana dia berani mengambil kebebasan seperti itu. Mendengar kata-kata Qiaoyu, pria yang berdiri di sebelah Kong Yun berkata dengan dingin, pujian dan rayuan kosong, tidak berguna dan tak masuk akal. Ketika Qiaoyu melihat pria itu, dia segera mendekatinya untuk menyapa, sambil berkata, "Anda pasti kakek Lan Er bukan? Senang bertemu dengan Anda." Sontak perkataan Qiaoyu tersebut membuat Tang Lan terkejut dan langsung memberitahunya bahwa itu adalah ayahnya, Tang Dingshan. Ketika Qiaoyu mendengar itu, dia langsung meminta maaf dengan berkata, "Paman, penglihatan saya buruk. Ketika saya melihat sekilas, saya pikir Anda adalah kakeknya. Saya benar-benar minta maaf." Wajah Tang Dingshan berubah merah karena marah, berpikir bahwa jika Qiaoyu bukan ayah dari cucunya yang belum lahir, dia pasti sudah menamparnya hingga mati dengan satu tangan. Melihat ekspresi ayahnya, Tang Lan langsung tahu apa yang ada di pikirannya. Dia segera meraih tangan Qiaoyu dan berkata agar dia berperilaku lebih baik. Mendengar itu, Qiaoyu berkata agar Tang Lan tidak khawatir, tetapi dalam hatinya dia berpikir, "Tang Lan, kau mencoba menjebakku, pertunjukan yang sebenarnya baru dimulai, dan lihat saja aku akan menghancurkan jamuan keluargamu." Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan. Tang Lan sangat terkejut melihat orang itu, yang ternyata adalah kepala keluarga Tang Wumo. Melihatnya, semua pelayan menyambut dengan hormat, memanggil kepala keluarga mereka. Ketika Qiaoyu melihat kepala keluarga Tang, dia merasa bahwa orang tua itu bukanlah orang biasa. Tang Lan menyapa kakeknya dan memperkenalkan Qiaoyu, tetapi menyadari bahwa Qiaoyu tidak menyapanya. Tang Lan segera berkata bahwa itu adalah kakeknya, kepala keluarga Tang, dan dia harus menyapanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Melihat Qiaoyu tidak menyapanya, Tang Wumo menjadi marah dan melepaskan auranya. Semua kepala keluarga Tang, termasuk Tang Lan, langsung membungkuk di bawah tekanan aura itu, tetapi Qiaoyu tetap menatap langsung ke mata Tang Wumo meskipun berada di bawah tekanan tersebut. Melihat itu, Tang Wumo tertawa dan berkata jika itu tidak buruk, dan menyebut Qiaoyu seorang pemuda yang benar-benar pemberani. "Kau punya gaya khas keluarga Tang," ucap Tang Wumo puas. Setelah itu, Tang Lan maju dan meminta maaf kepada kakeknya, mengatakan bahwa Qiaoyu belum pernah menghadiri acara keluarga seperti ini sebelumnya, sehingga mungkin dia sedikit tidak sopan. Dia meminta maaf atas nama Qiaoyu. Namun, kepala keluarga Tang mengatakan jika itu tidak apa-apa, dan tidak perlu terlalu formal. Setelah berkata demikian, dia mempersilakan mereka semua untuk duduk. Beberapa saat kemudian,
Ketika mereka sudah duduk, Qiaoyu mulai makan dengan sangat rakus, karena dia ingin melihat seberapa lama mereka bisa menoleransi kelakuannya. Di sisi lain, Tang Lan hanya bisa terdiam melihat Qiaoyu, sementara ayahnya semakin marah. Setelah menghabiskan banyak makanan, Qiaoyu bersendawa keras, membuat Tang Lan kehilangan harapan sepenuhnya terhadapnya. Setelah semua orang selesai makan, tiba-tiba kepala keluarga Tang meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan, mengatakan bahwa dia ingin berbicara secara pribadi dengan Qiaoyu. Tang Lan dan ayahnya seketika langsung terkejut, lalu mencoba berbicara dengan kepala keluarganya itu. Namun, kepala keluarga dengan marah berkata, jika apakah dirinya perlu mengulanginya lagi. Melihat kemarahannya, mereka semua akhirnya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah semua orang keluar, kepala keluarga Tang berbalik kepada Qiaoyu dan berkata, jika Qiaoyu tidak perlu gugup dan menyuruhnya untuk lebih santai, karena dirinya tidak ada niatan jahat kepadanya. Setelah itu, kepala keluarga Tang lanjut berkata, aku mungkin sudah tua, tapi aku tidak bodoh. Jika aku tidak salah, kau dibawa ke sini oleh Lan Er bukan? Dia lalu lanjut menjelaskan, bahwa Tang Lan telah dimanjakan oleh keluarga Tang sejak kecil, jadi wajar jika dia agak keras kepala. Namun, menurutnya, sifat dasar Tang Lan tidaklah buruk. Qiaoyu terkejut mendengar itu, karena dia mengingat bagaimana Tang Lan hampir mengorbankan mereka di hutan Danjen, namun kepala keluarga Tang mengatakan sifatnya tidak buruk. Meski begitu, dia juga menambahkan bahwa orang-orang yang akan dikorbankan oleh Tang Lan di Danjen itu juga bukan orang baik-baik. Sementara Qiaoyu memikirkan itu, kepala keluarga Tang lanjut memberitahu Qiaoyu bahwa dia memintanya untuk tetap tinggal, karena ingin meminta bantuannya dalam suatu hal yang penting bagi keluarga Tang. Dia menjelaskan bahwa generasi muda keluarga Tang saat ini kurang menonjol. Saat ini, hanya Tang Lan yang cukup layak untuk dibanggakan. Setiap tahun, di ibu kota diadakan pertemuan keluarga besar untuk menentukan 4 keluarga besar yang baru, dan hanya mereka yang berusia di bawah 25 tahun yang boleh berpartisipasi. Karena hal itu, dia berharap Qiaoyu bersedia mewakili keluarga Tang. Namun, Qiaoyu menolak, sambil bertanya mengapa dia harus ikut campur dalam urusan keluarga Tang, karena dia bukan bagian dari keluarga itu. Kepala keluarga Tang lalu menjawab bahwa sebagai menantu mereka, Qiaoyu tentu saja memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dan tentunya, mereka tidak meminta bantuannya secara cuma-cuma. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebagai imbalan, mereka bisa membuat pengecualian dan mengizinkan Qiaoyu masuk ke tanah leluhur keluarga Tang, tempat rahasia kekuatan keluarga Tang tersimpan. Mendengar itu, Qiaoyu seketika langsung terkejut. Dia tahu bahwa keluarga Tang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, jadi pasti ada banyak hal berharga di tanah leluhur mereka. Saat Qiaoyu memikirkan itu, Tang Wumo kembali melanjutkan perkataannya, bahwa karena dirinya sudah tua, ia benar-benar tidak mempunyai pilihan lain. Karena jika mereka gagal dalam perkumpulan keluarga nanti, keluarga Tang pasti akan jatuh dari posisinya sebagai salah satu 4 keluarga besar di ibu kota. Ia juga mengatakan, jika setidaknya dalam masalah hidupnya, ia tak boleh melihat keluarga Tang menurun di bawah kepemimpinannya. Akan tetapi, Qiaoyu masih menanyakan kenapa kepala keluarga Tang sangat yakin bahwa dirinya dapat membantu keluarga Tangnya. Tang Wumo pun kemudian meminta Qiaoyu untuk jangan meremehkan keluarga mereka, terlebih lagi karena Tang Lan sudah memilihnya. Tentu saja mereka menyelidiki tentang Qiaoyu sebelumnya, dan apa yang telah Qiaoyu capai sudah membuktikan semuanya. Mendengar hal itu, Qiaoyu lalu memperjelas semuanya, bahwa dirinya akan ikut dalam perkumpulan keluarga Tang, namun ia hanya akan berusaha semampunya saja, karena dirinya tidak akan membahayakan nyawanya untuk keluarga Tang. Tang Wumo pun seketika langsung tersenyum, berkata, bahwa itu sudah cukup. Ia lalu berterima kasih kepada Qiaoyu atas nama seluruh keluarga Tang, dan mulai sekarang, Qiaoyu bisa menganggap rumah tersebut rumahnya di keluarga Tang. Setelah percakapan itu, Qiaoyu pun keluar dari ruangan tersebut sembari melambaikan tangannya, sementara Tang Wumo sambil tersenyum melihat tajam ke arah Qiaoyu. Di luar, Qiaoyu ternyata sudah ditunggu oleh Tang Lan. Ia lalu bertanya kepada Qiaoyu apa yang dirinya lakukan, mengapa kakeknya mau berbicara dengannya secara pribadi. Dia juga bertanya, apa yang telah kakeknya katakan padanya di dalam. Namun, Qiaoyu menjawab pertanyaan tersebut dengan candaan,
berkata jika Tang Wumo ingin menghentikan hubungan kakek dan cucu terhadap Tang Lan, sekarang, dirinya lah kakek dari Tang Lan. Sontak perkataan itu membuat Tang Lan menjadi marah, karena bagaimana bisa Qiao Yu berbicara seperti itu di tempat keluarga Tang dan apakah dirinya cari mati. Ia juga berkata, apakah Qiao Yu yakin jasadnya tidak akan dibuang ke saluran air besok? Qiao Yu hanya tersenyum mendengar hal itu dan berkata, silahkan ubah aku jadi jasad, tapi kau harus menyembunyikannya dari kakekmu, jika tidak. Namun, sebelum Qiao Yu melanjutkan perkataannya, Tang Lan terlebih dulu berteriak memanggil Qiao Yu karena marah. Namun, tiba-tiba, Tang Lan mendekati Qiao Yu dan meminta tolong dengan lembut, agar dia memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Karena hal itu, Qiao Yu kemudian memberitahu Tang Lan bahwa dirinya diminta oleh kepala keluarga Tang, untuk mewakili keluarga Tang di perkumpulan keluarga tahun ini. Tang Lan pun lalu lanjut bertanya, apakah Qiao Yu menerimanya begitu saja, dan Qiao Yu pun membenarkannya. Mendengar itu semua, Tang Lan berkata, jika Qiao Yu dibawa ke keluarga Tang tanpa keinginannya, karena hal itu, seharusnya Qiao Yu menolak hal tersebut. Tang Lan juga berkata, apakah Qiao Yu ada maksud tertentu dalam masalah ini? Namun, Qiao Yu menyuruh Tang Lan untuk tidak berpikir terlalu berlebihan. Sembari pergi, Qiao Yu melanjutkan perkataannya, jika ini semua tidak ada urusannya dengan Tang Lan, yang membuat Tang Lan marah dan berkata bahwa dirinya tidak akan mengganggunya lagi. Beberapa hari kemudian, terlihat Qiao Yu, Tang Lan, dan kepala keluarga Tang yang sudah hadir dalam perkumpulan keluarga besar itu. Tang Wumo, sambil melakukan teleportasi berkata, karena kita sudah tiba, ayo masuk. Mereka pun akhirnya berpindah tempat, tepatnya di Gunung Chuanling, di mana keempat keluarga besar berkumpul. Keempat keluarga besar itu adalah, keluarga Tang, keluarga Qin, keluarga Jin dan keluarga Xiao. Tiba-tiba, kepala keluarga Xiao, Xiao Tian, berkata kepada Tang Wumo, jika ego keluarga Tang benar-benar besar karena datang terakhir agar bisa tampil megah. Dengan tatapan tajamnya, Tang Wumo membalas perkataan tersebut, bahwa jika keluarga Xiao tidak senang dengan hal tersebut, mereka bisa berperang sekarang juga. Mendengar itu, Xiao Tian kemudian berkata, kau masih berlagak kuat. Setelah perkumpulan ini, lihat apakah keluargamu masih bisa mempertahankan kedudukannya sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Akan tetapi, Tang Wumo hanya menjawab bahwa ini bukanlah urusannya. Di sisi lain, salah satu wanita bernama Qin Qiansui yang melihat Qiao Yu di belakang Tang Wumo berpikir, mengapa ia tampak sangat familiar. Ia juga berpikir, jika dirinya pasti berhalusinasi, karena tidak mungkin Qiao Yu terlibat dalam urusan keluarga Tang. Saat memikirkan hal itu, tiba-tiba seseorang datang dan berkata, jika karena semua sudah tiba, ia akan memulai perkumpulan keluarga tahun ini. Pria itu adalah Jin Yixu, yang merupakan penilai dari perkumpulan itu. Ia lalu meminta para elit yang terpilih dari masing-masing keluarga untuk maju. Mendengar itu, Qiao Yu, yang mewakili keluarga Tang langsung maju beserta seseorang dari keluarga Tang lainnya. Qin Qiansui, yang juga mewakili keluarga Qin juga ikut maju beserta yang lain, dan saat dirinya mengetahui jika pria yang dirinya lihat tadi ikut maju seketika langsung bertanya-tanya, apakah itu benar-benar Qiao Yu yang ia kenal. Di waktu yang sama, seseorang dari keluarga Ji dan Xiao juga bertanya-tanya, siapa Qiao Yu dan mengapa dia di bagian keluarga Tang. Namun, sebelum mendapatkan jawabannya, sang penilai terlebih dahulu berkata, jika tidak ada pertanyaan lain, ia menyuruh semua orang untuk bersiap dan segera masuk ke dalam. Tiba-tiba, Xiao Tian berkata jika dirinya punya pertanyaan, karena ia curiga bahwa Qiao Yu bukanlah dari keluarga Tang. Mendengar itu, Qin Qiansui berpikir bagaimana Qiao Yu bisa berakhir di tempat ini dengan keluarga Tang. Di sisi lain, Tang Wumo menjawab pertanyaan dari Xiao Tian, jika Qiao Yu adalah suami dari cucunya, yang berarti Qiao Yu adalah menantu dari keluarga Tang. Karena hal tersebut, tentu saja Qiao Yu memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Tang dalam perkumpulan tersebut. Namun Xiao Tian tidak percaya hal itu, mengatakan apakah Tang Wumo pikir dirinya bodoh. Ia beralasan jika cucu perempuannya berusia 25 tahun, mengapa dia mempunyai suami berumur di bawah 20 tahun. Seseorang dari keluarga Ji juga menambahkan, bahwa keluarga Tang sembarangan memilih orang dan menyebutnya sebagai menantu keluarga Tang. Ia juga berkata, bahwa kalau seperti itu,
Dirinya juga bisa pergi ke ibu kota dan Universitas Huaking untuk mencari seseorang jenius dan menyebut mereka anak angkatnya. Semua orang yang berada di sana seketika langsung membenarkannya. Karena jika memang Qiaoyu dan Tang Lan merupakan pasangan suami istri, mengapa mereka berdiri berjauhan, yang membuat mereka tampak terlihat bukan suami istri. Mendengar itu semua, Tang Wumo langsung memohon kepada Qiaoyu agar berdiri di dekat Tang Lan untuk mendiamkan orang-orang itu. Namun, Qiaoyu menolak hal itu. Ia berkata bahwa dirinya hanya setuju untuk berpartisipasi dalam perkumpulan keluarga. Tapi mengapa sekarang Tang Wumo memintanya untuk menjual tubuh? Namun, sebelum Qiaoyu sempat menyelesaikan perkataannya, Tang Wumo terlebih dahulu memotongnya mengatakan bahwa dirinya yang akan membuat Qiaoyu sepakat. Mendengar hal itu, Qiaoyu langsung tersenyum dan meminta Tang Wumo untuk membayarnya lebih dari apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Sambil mendekati Tang Lan, Qiaoyu lanjut berkata, bahwa setelah ini selesai, keluarga Tang harus melakukan sesuatu hal untuknya, dan meminta Tang Wumo untuk tidak bertanya apapun lagi. Mendengar hal itu, Tang Wumo hanya bisa tersenyum dan menyetujui permintaan dari Qiaoyu. Setelah itu, Qiaoyu langsung memeluk Tang Lan dengan sangat elegan, yang membuat pipi Tang Lan seketika langsung memerah. Tidak hanya itu, Qiaoyu langsung mencium pipi Tang Lan di depan semua orang sambil berpikir, jika dirinya telah kehilangan dan juga sudah berkorban terlalu banyak. Di sisi lain, Xiao Tian yang menyaksikan itu berpikir, jika akting Qiaoyu sangatlah bagus. Tiba-tiba, Xiao Tian mendeteksi Qiaoyu, yang merupakan seseorang necromancer level 17 tingkat awal, yang membuatnya tidak percaya, jika Qiaoyu hanyalah seorang yang berada di tingkat awal. Tang Wumo yang mendengar gumaman Xiao Tian kemudian bertanya, memangnya kenapa dengan hal itu, dan apakah kultivator tingkat awal tidak diizinkan untuk ikut dalam perkumpulan keluarga? Dengan suara lantang, Xiao Tian tertawa dan berkata bahwa tentu saja itu diizinkan. Namun, ia meminta Qiaoyu untuk tidak mati di gunung hantu nanti. Sepertinya keluarga Tang benar-benar putus asa untuk mencari obat. Meskipun kalian mencari bantuan dari luar, bukankah seharusnya kalian mencari jenius yang sudah berada di tingkat menengah? Ujarnya. Akan tetapi, sang penilai tiba-tiba menghentikan percakapan itu, dan menyuruh semua orang kecuali para peserta untuk meninggalkan platform teleportasi. Ia lalu lanjut menjelaskan dengan berkata, perkumpulan keluarga tahun ini sama dengan tahun-tahun lalu. Ada Ghost Eyes atau mata hantu di gunung hantu. Keluarga-keluarga yang mendapatkan mata hantu akan menjadi 4 keluarga besar yang baru. Di waktu yang sama, Qiaoyu sedang berpikir bahwa masing-masing 3 keluarga lainnya punya setidaknya 3 anggota tingkat menengah, sementara keluarga Tang hanya punya 1. Namun, dirinya segera menyadari sesuatu dan langsung bertanya-tanya, apakah yang baru saja dikatakan si penilai adalah mata hantu? Akan tetapi, pemikiran Qiaoyu terhenti, karena si penilai mengumumkan bahwa perkumpulan keluarga telah dimulai dan gunung hantu sekarang telah dibuka. Setelah itu, para peserta dalam perkumpulan keluarga mulai terteleport secara bersamaan, dan seseorang dari keluarga Qin meminta si penilai untuk mengeluarkan suatu artefak yang ia punya. Si penilai pun seketika mengeluarkan artefak tersebut, yang terlihat seperti sebuah cermin. Ia lalu memantulkan cermin tersebut ke dinding di belakangnya, dan seketika itu, proyeksi keadaan di gunung hantu terlihat. Sementara itu, di dalam wilayah gunung hantu, terlihat awan gelap yang mengerikan menyelimuti area itu, dan di sana juga terlihat seseorang dari perwakilan salah satu keluarga besar. Tiba-tiba, pria tersebut berteriak, dan Qiaoyu yang berada di sana berpikir, jika kabut hantu itu terlihat sangat mengerikan. Ia merasa jika keberuntungannya tidak terlalu buruk, karena tidak mendarat di area kabut hantu. Di sisi lain, tetua dari keluarga Ji yang melihat perwakilannya diserap oleh kabut hantu merasa tidak percaya, karena pria itu memiliki potensi untuk mencapai kultivasi tahap akhir. Melihat itu, seseorang di belakangnya menimpali, bahwa sebelum kabut hantu menghilang, siapapun yang memasuki gunung hantu akan mati. Ia juga meledek tetua keluarga Ji untuk menerima kekalahannya tersebut. Di waktu yang sama, salah satu orang di sana merasa tidak percaya dan bertanya apakah keluarga Tang seberuntung itu, karena perwakilan mereka sudah menemukan keempat anggota dengan sangat cepat. Sementara Tang Wumo berpikir bahwa sepertinya surga masih melihat keluarga Tang mereka. Akan tetapi, Tang Wumo tiba-tiba terbatuk-batuk yang membuat Tang Lan seketika terkejut. Kembali ke gunung hantu,
salah satu orang dari keluarga Tang tiba-tiba memanggil Qiaoyu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tang Aotian. Ia lalu lanjut berkata, jika bagaimana Qiaoyu menipu Tang Lan dan mendapatkan kepercayaan kepala keluarga mereka, namun itu tidaklah penting, karena di gunung hantu ini Qiaoyu harus mendengarkan semua perintahnya. Mendengar hal tersebut, dengan tatapan dinginnya Qiaoyu bertanya, mengapa dirinya harus menuruti itu? Tang Aotian lalu balik bertanya, mengapa Qiaoyu masih mempertanyakan hal tersebut? Ia lalu menjelaskan, bahwa mengamankan sebuah mata hantu untuk keluarga Tang dan mempertahankan posisi mereka di antara 4 keluarga besar merupakan prioritas utamanya, dan sebagai satu-satunya kultivator tingkat menengah di keluarga Tang, dirinya lah yang terkuat memiliki serangan tertinggi, jadi wajar dirinya yang akan memberi perintah. Wanita di belakang Tang Aotian juga menambahkan, jika Tang Aotian adalah jenius nomor 1 di keluarga Tang mereka, karena hal itu, siapa yang akan mendengarkan menantu yang hanya menumpang seperti Qiaoyu? Ia juga berkata bahwa dirinya membenci pria yang hidup dari istri mereka. Qiaoyu pun dengan santai menyetujui permintaan mereka, berkata bahwa ia akan bersembunyi di belakang mereka. Mendengar itu, wanita tadi langsung mengejek Qiaoyu, berkata bahwa Qiaoyu tidak punya kepercayaan diri sama sekali. Di luar, Tang Wumo merasa marah, karena sebelumnya, ia memerintahkan mereka untuk mengikuti arahan dari Qiaoyu dan sekarang mereka sepenuhnya mengabaikannya. Kembali ke Gunung Hantu, Tang Aotian memerintahkan semua untuk cepat, karena mereka harus secepatnya mendapatkan mata hantu sebelum orang lain mendapatkannya, karena itu bisa menjadi masalah besar bagi mereka. Sementara itu, Qiaoyu berpikir jika dirinya membutuhkan mata hantu itu untuk memulihkan ingatannya yang hilang. Namun, keluarga Tang juga membutuhkan 1 mata hantu sementara itu hanya ada 4. Ia lalu bertanya-tanya, apa yang harus dirinya lakukan sekarang? Tiba-tiba, saat mereka sedang berjalan, mereka melihat wanita tua yang sedang duduk, membuat Tang Aotian seketika terkejut. Ia lalu bergumam, jika itu pasti makhluk dari gunung hantu. Ia kemudian meminta semua orang untuk melewati wanita tua itu dengan tenang dan tidak memprovokasinya. Mereka berempat pun maju dengan tenang. Namun tiba-tiba, wanita tua itu berkata, neraka gunung hantu, makhluk hidup menjauhlah. Neraka gunung hantu, masuk dan kalian akan mati. Mendengar itu, sontak membuat Tang Aotian menoleh dan wanita di sampingnya bertanya, apa yang wanita tua itu maksud? Wanita tua itu langsung tertawa, mengatakan jika dia tidak bisa memberitahu mereka apapun, dan hanya bisa memberitahu mereka bahwa di gunung hantu ini terdapat hantu asli. Tiba-tiba, Qiaoyu mengeluarkan pedang naga emasnya dan langsung mengarahkannya tepat di depan wajah wanita itu. Omong kosong, beritahu kami apa yang kau tahu, ucapnya. Jelas saja, apa yang dilakukan oleh Qiaoyu itu membuat semua anggotanya menjadi sangat terkejut. Sementara itu di luar, Tang Wumo bertanya kepada Tang Lan, apakah Qiaoyu memang selalu seberani itu? Namun, Tang Lan hanya terdiam tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Kembali ke gunung hantu. Terlihat wanita tua itu menjadi sangat marah karena sikap Qiaoyu dan langsung mengeluarkan aura berwarna hijau. Namun, sebelum ia sempat melakukan sesuatu, Qiaoyu terlebih dahulu menghantamnya dengan sangat keras hingga mengubah bentuk wajahnya sambil berkata, apakah wanita tua itu masih mencoba untuk berpura-pura? Melihat itu, sontak membuat Tang Aotian dan yang lain terkejut kembali, sementara wanita tua itu sekarang menjadi sangat ketakutan terhadap Qiaoyu. Sementara itu, Qiaoyu yang belum juga mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, ia tersenyum licik dan berkata, bahwa wanita tua itu telah memaksa tangannya untuk bertindak. Setelah berkata demikian, suara pukulan yang sangat keras terdengar terus-menerus, dan setelah beberapa saat, Qiaoyu sudah menggenggam wanita tua itu sembari bertanya, apakah dia sudah menyadarinya. Wanita tua itu, yang sudah babak belur kemudian meminta Qiaoyu untuk berhenti memukulnya, dan sebagai gantinya, ia akan mulai berbicara. Qiaoyu pun langsung menurunkan wanita tua itu dan berkata bahwa itu lebih bagus, karena jika dia bekerja sama dari awal, dirinya tidak akan memukulnya. Setelah itu, Qiaoyu menyuruh wanita tua itu untuk segera mengatakan apa yang dirinya tahu. Mendengar perintah tersebut, si wanita tua lalu berkata, legenda mengatakan bahwa gunung hantu adalah persimpangan antara dunia bawah dan dunia makhluk hidup, dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Tidak dapat berinkarnasi,
Mereka tidak bisa memasuki lingkaran kehidupan dan dipaksa untuk mengembara di gunung hantu untuk selama-lamanya. Kabut hantu yang berada di gunung hantu adalah tempat di mana hantu pendendam sembunyi. Segera setelah mereka merasakan kehadiran makhluk hidup, mereka akan menyerbu keluar dan menyerang. Saat wanita tua itu sedang menjelaskan, Qiaoyu mulai mendengar suara dari kejauhan. "Kembalikan hidupku, kembalikan hidupku," ucap suara misterius itu. Setelah beberapa saat, para hantu mulai mendekati Qiaoyu sembari berkata, jika mereka mati secara tidak adil. Tiba-tiba, Queen muncul dan menyuruh Qiaoyu untuk sadar. Qiaoyu yang langsung tersadar akibat suara dari Queen, seketika langsung berpikir, jika dirinya tak menyangka gunung hantu mampu mempengaruhi pikirannya dalam jarak yang sangat jauh. Ia juga berpikir bahwa sepertinya tempat tersebut jauh lebih mengerikan dari apa yang dirinya bayangkan. Setelah itu, Qiaoyu kembali bertanya kepada wanita tua tersebut, apalagi yang dia ketahui dan menyuruhnya untuk berbicara. Namun, wanita tua itu mengatakan jika dirinya tidak mengetahui apapun lagi, dan meminta Qiaoyu untuk mengampuninya. Dengan tatapan tajamnya, Qiaoyu kembali menegaskan, apakah wanita tua itu benar-benar tidak tahu di mana tempat mata hantu berada. Mendengar mata hantu, wanita tua itu seketika langsung menyadari sesuatu. Sementara itu di luar, semua orang merasa sangat terkejut, karena Qiaoyu bisa menemukan mata hantu dengan sangat cepat dengan cara seperti itu. Di sisi lain Tang Wumo kembali bertanya kepada Tang Lan, jika bukankah Qiaoyu adalah seorang necromancer, tapi mengapa dia menggunakan sebuah pedang? Kembali ke gunung hantu, ternyata, Qiaoyu mendapatkan informasi mata hantu setelah ia mengancam wanita tua itu. Wanita tua itu lalu berkata bahwa dia hanya mengetahui letak satu mata hantu, dan itu berada di salah satu mata biksu hantu. Ia juga menjelaskan, jika Qiaoyu bisa membunuhnya, dia bisa mendapatkan mata hantu itu.